Apa sih love language yang bisa dipraktikkan di dunia bekerja? Kita satu, yang pertama kita saling menyemangati, ya saling menyemangati satu sama lain. Yang kedua, love language kita tahu bahwa keadaan teman-teman kita kan beda-beda tadi ya. Ada yang pencapaiannya tinggi, ada yang setengah, ada yang mungkin baru mulai nih gitu. Love language apa yang bisa kita sampaikan? Encourage. Ya, menyemangati bahwa aku dulu begitu kok. Ya, namanya awal-awal. Ada lagi love language yang juga perlu kita pahami, Mbak Tasya. Orang kedukaan itu kan beragam ya. Iya. Kita asa kepekaan, lalu kita tunjukkan bahwa kita care. Caring. Yes, itu love language. Smart FM. Smart Career. Selamat datang Smart Listeners dalam podcast Smart Career. Tasya Rustama menemani Anda di menit-menit ini begitu ya. Anda akan mendapatkan inspirasi dan juga insight seputar dunia karir. Smart Listeners, kita kenal ya seputar love language, apalagi di dalam hubungan kita bersosialisasi. Mungkin di pasangan atau di pertemanan begitu. Namun ternyata ada loh love language di office atau di kantor, di tempat kita bekerja. Nah, kita akan bahas di kesempatan kali ini bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Selamat datang. Selamat bahagia selalu. Selamat sehat jiwa raga, ya kan? Kan seperti ini Mbak Tasya, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bener gak? Bener. Jiwa yang sehat, jiwa yang terus bersemangat itu kunci. Jadi kalau ditanya, belum tanya ya, love language Vivit apa gitu ya. Saling menguatkan, saling menumbuh kembangkan satu sama lain. Itulah love language-ku. Gitu. Itu love language-nya seorang Vivit Argarini. Smart Listeners, kalau love language Anda apa sih? Mungkin sambil memikirkan begitu ya di menit-menit ini, kita bahas seputar love language di kantor Mbak Vivit. Ternyata ada ya love language di kantor. Ada banget. Nah, sebenarnya erat sekali dan dekat sekali dengan keseharian. Lebih tepatnya bagaimana kita membangunkan kesadaran menjadi pribadi yang memiliki kepekaan ya, atau memiliki rasa empati yang kuat. Jadi kita kan ketemu tiap hari, bayangkan di kantor itu kan kita bukan menghabiskan ya, kalau menghabiskan kayaknya gimana gitu, menikmati. Ya, menikmati waktu yang panjang loh. Dari rumah pagi-pagi ya, bahkan ada yang subuh-subuh misalnya gitu kan. Terus sampai kantor, bayangin, mungkin makan pagi sarapan bareng-bareng, makan siang bareng-bareng. Sore, tunggu deh, pulang masih macet, makan bareng dulu deh sama teman kantor ya. Terus baru kita pulang. Jadi bisa dikatakan seharian kita bersama-sama rekan kerja kita kan. Belum lagi kalau andai kata ada tugas keluar kota. Nah itu dia. 24 jam ketemu dia lagi kan. Makanya itu harus disadari bahwa sebagai suatu kebersyukuran bahwa kita bisa berkolaborasi, bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik gitu. Nah, apa sih love language yang bisa dipraktikkan di dunia bekerja? Kita satu, yang pertama kita saling menyemangati, ya saling menyemangati satu sama lain. Kalau misalnya ada teman yang berprestasi atau melakukan kegiatan yang pokoknya wow banget, jangan sungkan, jangan segan, jangan tanda kutip males ya. Say selamat ya gitu ya, say congratulations gitu, baik pas saat kita ketemu di lift misalnya, atau ketemu di kantin kantor atau di pantry gitu. Say something yang membuat orang lain senang, terapresiasi begitu ya. Iya, jadi apapun, selamat ya, waduh hebat tuh kemarin presentasinya di di depan orang-orang banyak gitu ya. Jadi kita mengafirmasi ya, word of affirmation gitu ya. Kita sampaikan bahwa kita percaya dan kita mengappreciate orang lain gitu. Ya, itu udah rekan kerja kita. Jadi kita mengafirmasi dan say it sincere, sampaikan dengan tulus ya. Jadi bukan yang buat senang aja gitu, atau basa-basi yang basi gitu. Janganlah. Jadi mata kita juga bicara, pemilihan kata kita juga manis gitu kan.
say congratulations ya memang dari hati gitu, bahwa kita appreciate, bahwa kita ikut bangga loh sama pencapaian ya rekan kerja kita. Oke. Jadi itu sebaiknya disampaikan, Mbak. Iya. Jadi nggak usah di belakang sama temen, kok dia bisa ya, kok hebat banget sih gitu, jangan. Jadi say it gitu kan. Itu satu. Nah yang kedua, love language kita tahu bahwa keadaan teman-teman kita kan beda-beda tadi ya. Ada Iya. yang pencapaiannya tinggi, ada yang setengah, ada yang mungkin baru mulai nih gitu. Ya. Bisa jadi dia terseok-seok atau lamban secara progres gitu. Nah, kita harus dukung, Mbak. Oke, yuk, pasti bisa deh gitu. Bisa ditegur pas ada kita di situ, ditegur oleh sesama kolega atau ditegur oleh oleh atasan misalnya. Terus ada kita nggak sengaja dengar gitu ya, dengar ditegur itu atau di ruang rapat ditegur bareng-bareng gitu. Bisa jadi kan rekan kerja kita itu sedih atau down lah gitu. Nah, love language apa yang bisa kita sampaikan? Encourage, ya, menyemangati bahwa aku dulu begitu kok. Ya, namanya awal-awal, misalnya habis awal bekerja atau awal menjadi project leader ya di satu project dari kantor gitu ya, atau dari atasan yang memang ini baru pertama. Nah, love language apa yang kita bisa sampaikan? Dukung, support, ya, kita semangati terus gitu. Jangan ketika dia merasa bahwa aku merasa minder atau rendah diri karena nggak mampu gitu, kita malah menjatuhkan. Ya, atau bertepuk tangan Nah, begitu ya, Mbak. sedih itu. Makanya feedback itu artinya ada dua, Mbak, feedback. Ada constructive feedback, ada destructive feedback. Jadi umpan balik yang menguatkan, konstruktif yang membangun, atau malah umpan balik yang menjatuhkan atau merusak. Jadi berikan kesempatan teman kita untuk berkembang. Jadi kalau misalnya ada yang memang sedang in between gitu ya, aduh nih bisa apa enggak ya, ragu-ragu, galau gitu kan, udah atasan memberi wewenang, memberi kesempatan, ambil aja, jalani aja. Nah kita nih supporting faktornya, kan ada support system ya, ada support system yang di rumah, keluarga gitu kan, pasangan, anak-anak gitu ya, orang tua gitu. Nah, support system apa nih di kantor yang bisa kita miliki? Ya, inner circle itu. Ya, jadi ketika ada teman atau rekan kerja kita yang sedang gundah karena harus menjalani proyek yang belum pernah gitu, kita dukung, kita support. Nah, ada lagi love language yang juga perlu kita pahami, Mbak Tasya. Orang kedukaan itu kan beragam ya. Iya. Ya, bisa jadi ada yang di ghosting, gitu ya, di ghosting gitu kan, terus atau yang ada di PHP, atau bahkan ada yang sedang mengalami patah hati gitu ya. Kita asa kepekaan, lalu kita tunjukkan bahwa kita care. Caring. Yes, itu love language. Misalnya, kita lihat raut wajahnya kok kayak kurang pagi-pagi kan. Biasanya kan dia yang semangat nih, selamat pagi gitu. Ini kok udah beberapa hari murung, terus wajahnya nggak ceria gitu. Kita peka dong gitu, kita tanya, tapi nggak usah di depan orang banyak misalnya, karena orang itu bisa jadi nggak apa-apa kok gitu, tapi giginya rapet, nggak apa-apa gitu ya. Atau dia nggak mau terbuka gitu. Dalam situasi yang sudah lebih private gitu, tanya, ada apa, kenapa, ada yang bisa aku bantu enggak, misalnya gitu kan, kita tawarkan gitu. Kalau perlu teman cerita, teman curhat, boleh loh misalnya. Jadi itu sikap-sikap yang menyampaikan, menunjukkan kepedulian kita. Love-nya, cinta kita terhadap orang-orang di sekitar kita begitu. Benar. Ya, 3 poin. Pertama, appreciate. Ya. Kedua adalah support, mendukung. Ketiga adalah peka begitu. Peka. Ya, dan kita peduli. Gitu. Kita buka telinga ya. Ada namanya Mbak sebenarnya itu the art of listening. Mendengarkan tuh ada seninya juga. Seni mendengarkan. Seni mendengarkan gitu, bahwa mungkin orang tersebut perlu lawan bicara, perlu teman ngobrol gitu.
tunggu dari orang tersebut sih yang aku pengen ngobrol mau cerita nih gitu. Jangan juga kita terlalu masuk sehingga beyond privacy, melebihi ranah pribadinya dia. Belum tentu juga dia setuju atau belum tentu dia juga ih kepo banget sih itu urusan aku dong misalnya kayak gitu ya. Malah mikirnya oh lagi nyari materi gosip nih ya. Hati-hati juga gitu ya. Tapi intinya kita menunjukkan kepedulian kita. Peduli itu tidak hanya sekedar kalau misalnya ada orang kesusahan. Peduli itu bahwa teman kita berhasil, teman kita sukses, teman kita menunjukkan hal baik yang mensupport ya budaya kerja itu kita peduli juga. Hebat ya. Wah, ingin loh belajar dari kamu gitu ya, dari bapak, dari ibu, dari teman siapa, mas, mbak, pengen loh aku belajar, mau dong dibagi tipsnya misalnya. Nah itu love language. Ya Mbak Tasya bayangin aja seharian kita kan, ya kan ngobrol di pantry atau lagi siang-siang makan di luar mungkin kan. Kalau punya hubungan ya atau relasi personal bahkan misalnya profesional yang kurang baik, kan jadi nggak nyaman, bener. Sayang loh, sayang banget. Maksudnya kantornya seneng, perusahaannya seneng gitu kan, industrinya juga apalagi gitu ya. Tapi karena tanda kutip, hanya karena, aku bilang tanda kutip tuh gini loh, maksudnya justru itu penting gitu ya. Jangan karena hanya teman rekan kerja, hanya karena teman rekan kerja di kantor kita, akhirnya kita resign. Atau kita jadi ya nggak bisa lebih produktif atau gitu. malah justru menghambat karir, mengkerdilkan diri gitu ya. Jadi love language itu penting banget, Mbak. Oke, Mbak Fit, gimana caranya biar kita ini bisa lebih nggak cuma terlihat gitu ya, tapi juga terasa tulus, jujur untuk menyampaikan hal itu. Karena kadang-kadang nih ya, Mbak Vivit, kalau nih kata di kerjaan itu orang tuh mikirnya udah kayak negatif aja, alah nih pasti kayak cuma buat bahan omongan aja, misal begitu ya. Atau alah ini cuma buat tak kepo-kepo aja gitu kan. Nah gimana caranya biar kita tuh benar-benar tulus dan itu tersampaikan? Nah itu tadi, jadi kita jangan berasumsi duluan gitu kan. Karena kita meng-create our own imagination, kita berkreasi imajinasi ini, kalau kita begini ntar orang gimana, gitu. Jadi itu justru malah akhirnya ketulusan itu nggak terbentuk gitu. Just be yourself gitu ya, tampil apa adanya. Kalau memang muji ya memuji bener-bener. Kalau memang kita peduli, sedih, ingin membantu ya kita betul-betul, bukan hanya karena cari perhatian gitu. Jadi memang dibuat real dan santai Mbak gitu. Kalau memang kita merasa bahwa aku hari ini ingin sebatasnya saja gitu ya, karena aku banyak kerjaan segala macam ya, nggak harus juga dilebih-lebihkan sehingga tanda kutip terasakan terpaksa gitu. Jadi itu mengalir sebenarnya, mengalir dengan nyaman dan kita di kantor lama-lama tahu kok. Oh si ini teriak atau si ini marah tuh bukan berarti dia jahat gitu. Gayanya mungkin seperti itu gitu. Lama-lama kita tahu kan, kita udah kayak saudara ya kalau udah berkantor berbulan-bulan ke bertahun-tahun tuh kita tahu karakter masing-masing. Jadi yuk kita tanamkan itu yuk, sehingga kita saling mendukung dan menumbuh kembangkan personal dan profesional di dunia pekerjaan terutama Mbak. Oke, dan menciptakan pekerjaan dan juga suasana kantor yang lebih nyaman Mbak Vivi. Betul sekali, sehingga bisa lebih produktif kan? Ya, agree. Oke, Smart Listeners, semoga tips-tips tadi atau hal-hal tadi, love language atau bahasa cinta yang bisa Anda ungkapkan gitu ya di kantor, itu bisa Anda pakai dan akhirnya bisa menimbulkan positive vibes gitu ya di dalam lingkungan kerja. Simak tips-tips lainnya dalam podcast Smart Career. Terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih juga Mbak Tasya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.